Roy Suryo. Katakan ini Roy Suryo bisa nggak terima gitu. Ya Suryo ya, kalau kau kan ahli digital. Ya. Ada orang yang sangat benci banget sama Mukaloh begitu. Tapi dia punya TV satu. Apa bansesasi TV dia suruh kita pecah aja. Kalau pas lihat muka Roy Suryo, nanti kita berdonasi ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nama saya Vicky Himpong, teman-teman. Kali ini eksklusif. Kali ini mungkin teman-teman melihat baru pertama kali ada di konten saya. Kali ini saya bersama dengan orang yang luar biasa, petarung. Mungkin teman-teman sudah banyak kali melihat Bapak Sudarsono. Adalah ketua PSJL, teman-teman. Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Give applause dulu, teman-teman. Kemudian di sini ada Bang Leo. Ya. Teman-teman pasti sering lihat dia live bersama dengan saya di keseharian saya vlog, teman-teman. Nama channel YouTube-nya Sirait Media. Sebenarnya kami di sini bukannya bertiga, tapi ada juga konten kreator lainnya yang membantu untuk TV ini. Nanti mereka juga akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Sudarsono kita hari ini, teman-teman. Ada Banyuwangi Official, Mas Hengki, ada Want to Be Kreatif, Mas Bedol. Oke. Pak, bagaimana kabar Pak? Kabar baik. Matur nuwun sudah di channel ini. Iya. Terima kasih. Siap. Ya, ini mungkin eksklusif pertama kali teman-teman bisa melihat warna baru di channel Vicky Himpong. Ini kehormatan buat saya, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar sehat, kabar baik ya. Terima kasih saya pada kesempatan malam ini kok bisa bertemu dengan teman-teman YouTuber dari Manado, dari Jakarta, dari Banyuwangi, dari Tangerang. Sebuah kehormatan juga ini. Wah. Untuk saya. Gitu. Kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatan kami YouTuber Nusantara bisa mengikuti acara Gala Dinner kemarin Pak. Oh iya. Sehingga kami bisa ketemu dengan Bapak Jokowi. Kesempatan yang luar biasa. Bang Leo, bagaimana pendapat soal kemarin Gala Dinner? Wis mantap. Top, Marco top lah. Sebelum kita tarik ke belakang. Kita angkat dulu. Boleh aja, tapi saya juga tidak artinya saya mengucapkan terima kasih ya. Kegiatan kemarin saya Gala Dinner dihadiri oleh teman-teman YouTuber Nusantara ya. Ada beberapa, mungkin ada sampai 11 ya. 11-12 yang hadir. Terima kasih pada Mas Vicky, Mas Sirait, Mas Bendol, Mas Hengki dan yang lain, Mas Agri, Mas Opu dan yang lain-lain. Terima kasih sekali, sebuah kehormatan. Wah, teman-teman tahu bahwa Bapak Sudarsono ini adalah orang yang begitu loyal sama Pak Jokowi, bersama-sama sama partai di Partai Merah, teman-teman. Merah kepala apa ya? Aku bilang kepala apa jangan? Kebo. Jadi Pak, coba Bapak eksklusif ceritakan di sini sedikit, kita tarik ke belakang soal kenapa sih, ada apa yang terjadi di dalam jadi ada sebuah kesamaan nasib kali. Kesamaan nasib, Pak Jokowi menerima sebuah SK, seorang Sudarsono menerima sebuah SK yang ditandatangani oleh persis siapa dan siapa. Akhirnya kita ya terbuka aja lah. Kenapa harus takut? Yang tak tahu seperti apa. Kami menerima surat itu juga dengan senang hati kok sekarang. Malah bangga saya. Jadi terima kasih yang sudah meminta saya. Terima kasih saya sudah tidak ada di dalam kandang itu. Jadi terima kasih ya. Terima kasih. Pak, ini aku penasaran ini Pak. Apakah semudah itu seorang ada partai itu bisa dipecat dengan, kalau aku dengar sama pertemuan Pak Jokowi itu katanya nggak ada peringatan langsung pemecatan. Nah, apakah Bapak mengalami hal yang sama seperti Pak Jokowi? Begini ya, mungkin Pak Jokowi kan beliau yang punya kapasitas menjelaskan. Tapi pada kesempatan ini seorang Sudarsono ya saya harus menjelaskan diri saya siapa, kenapa dan bagaimana. Kalau saya agak tarik ke belakang, meskipun para teman-teman netizen, penggemar Mas Vicky, Mas Sirait, Mas Hengki, Mas Bendol, Wan Cubi ya, saya sebelum menyampaikan, menjelaskan, saya tegaskan,
saya justru mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasih. Jadi di pesan itu aku terima kasih. Gitu. Nah, kalau saya harus menjawab konkret, harus menegaskan bahwa bermula dari saya berani mengkritisi ya. Mengkritisi. Ya, mengkritisi waktu itu mungkin saya juga hanya politikus tingkat kabupaten ya desa, tapi kalau tingkat kabupaten itu ya sudah nasional, kita SK-nya juga ketua umum kan begitu. Jadi pasca pilkada serentak, saya di Kabupaten Pemalang dengan teman-teman wartawan di Pemalang kebetulan tampil di podcast. Yang saya kritisi waktu itu harus saya tegaskan ini supaya penggemar Mas semua jelas, ya netizen ya istilahnya ya itu tahu gitu loh. Seorang Sudarsono waktu itu mengkritisi pernyataan sikap dari sekjen partai Hasto Kristianto. Langsung saja. Itu kan orang nomor 2. Nomor 2. Iya. Bapak berani sekali. Berani. Ngapain? Hasto makan nasi, saya makan nasi. Loh, saya berani katakan Hasto seperti apa di partai belum tentu kok Hasto pengorbanan partai dengan seorang Sudarsono lebih mana mungkin malah sekarang mungkin secara ekonomi dia mendapatkan lebih banyak, kalau saya malah rugi banyak. Rugi banyak. Ya, kader partai itu kan kalau nggak duduk di legislatif atau eksekutif kan habis-habisan. Yes, Kita kan memberikan apa yang kita punya, tapi saya juga tidak lupa tadi. Jadi pasca pilkada serentak, ini langsung saya Hasto Kristianto yang sekarang lagi di pondok ya. Lagi di pondok, lagi memperdalam ilmu dia mungkin ya. Jadi saya mengkritisi Saudara Hasto Kristianto itu memang langsung saya sebut sih nama waktu itu bahwa banyak kritikan-kritikan dia yang menurut saya merugikan partai. Menurut saya, kenapa? Ya waktu itu masalah MK lah, terus terakhir yang sangat fenomenal bagi saya pasca pilkada serentak ada yang level sekretaris jenderal partai kok menemui Felicia Tisu. Itu lagi heboh. Ya waktu itu heboh-hebohnya kan. Apalagi di saat partai sebenarnya sedang merenung diri. Karena apa? Banyak kekalahan di proses pilkada dan pilpresnya juga hancur-hancuran. Cuma dapat 16%. Partai kok menang loh. Kan harusnya menangis dia. Apakah menangis terus menghibur diri, malah dia ketemu Felicia Tisu. Bagi saya ironis memang sekjen partai yang punya kapasitas begini-begini, padahal ini kalau diceritakan sebenarnya udah nggak layak, nggak laku ini pasti. Tapi kan pemirsa Mas Vicky, ini kan nggak tahu latar belakang Darsono itu apa sih kan begitu. Faktornya itu menemui Felicia Tisu kontraproduktif menurut saya. Harusnya partai yang sedang terbuka karena kekalahannya kan partai diberi motivasi, dikumpulkan untuk apa, merenung diri untuk evaluasi ke 2029. Tapi yang terjadi malah cuma mengurusi perjodohan seseorang. Nah, ini kan aneh, sangat aneh bagi saya. Nah, dari penyampaian saya itu di podcast lokal, podcast lokal itu ternyata terus bergaung bersambut sampai DPP. Ya enggak, muncul dulu di media. Banyak media termasuk TV One dan sebagainya, Tribun dan sebagainya, terus meng-knock up terus ya apa yang terjadi itu, sehingga terdengarlah oleh DPC partai. Ya DPC partai ya sebenarnya nggak perlu mendengar dari pemberitaan yang luas pun, kita salah satu kabupaten kan pasti tahu. Tapi setelah muncul viral itu, entah dapat bisikan, surat atau dari apa DPC partai mengundang kita. Resmi ketua sekretaris mengundang kita hadir, dihadirkan, ketua DPC partai hadir, bendahara sekretaris diwakilkan waktu itu si sekjennya, kita dihadirkan. Dan saya juga ketawa. Jeruk makan jeruk. Oh, DPC kok menghadiri di DPC? Kan tidak ada. Sifatnya mengklarifikasi kan. Lalu ketuanya DPC sekalipun lamanya di partai malah lama saya, menghadiri saya. Aja lucu toh. Lucu toh. Iya. Akhirnya di situ ya hanya sebuah hanya seremonial kan. Sudarsono benar melakukan ini ya. Apa latar belakang? Ini saya pribadi.
Kenapa yang memotivasi saya? Ya sebenarnya evaluasi untuk partai. Tapi saya akui, ya itu saya. Bahkan di podcast saya itu sebenarnya ada hal yang semoga sekarang itu menjadi pertaruhan gitu ya, kalau diamini, bahwa saya meminta apabila pernyataan saya salah, saya siap potong jari. Tapi kalau pernyataan saya itu benar, Hasto Kristianto harus gue kasih gue 1 miliar. Artinya ada pertaruhan waktu itu di podcast memang dengan bahasa bahwa silakan lembaga survei yang kredibel di tingkat nasional, apakah itu barometer, apakah LSI, salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun, salah satu keterpurukan PDI Perjuangan kalah di pilkada dan sebagainya adalah akibat ocehan saudara Hasto Kristianto. Tegas saya kan. Ada kok rekamannya, masih jejak digital kan dari ada. Tantang seperti itu nggak ada, DPC melakukan klarifikasi itu. Terus juga hanya ketawa ketiwi ya, jeruk makan jeruk. Kalau saya mengadili kan yang diadili integritas di partai juga sejauh mana patut ditanyakan. DPC kok mengadili DPC kan nggak bisa. Ditarik lah di minggu berikutnya dipanggil DPP pusat langsung. Ya langsung ditarik pusat dengan narasi undangan yang cakep sekali. Artinya saudara Sudarsono dipanggil oleh DPP partai untuk konsolidasi internal. Temanya internal, ya. Saya bangga dong. Iya dong. Bangga menerima undangan konsolidasi internal. Wah, berarti yang saya sampaikan selama ini mau diterima nih. Maksudnya saya mau diterima nih. Kan begitu. Saya datanglah saya dengan istri saya ke DPP berdua. Ternyata dari undangan jam 1, jam setengah 2 kita naik ke lantai 4. Pertemuan yang mengundang adalah Hasto Kristianto dan Komarudin Watubun. Hasto sebagai sekjen partai, Komarudin Watubun kan wakil ketua 1 bidang kehormatan. Naik ke lantai 4, saya masuklah diajak masuk ditunjukkan ke salah satu ruangan. Ternyata itu ruangan disiplin partai. Padahal undangannya kan konsolidasi internal. Tapi di situ di ruangan disiplin partai berarti saya orang yang salah. Dalam suasana yang tegang, yang saya masuk pun nggak berjabat tangan kok. Keluarnya pun juga nggak berjabat tangan. Iya. Tapi intinya bahwa saya di situ diinvestigasi tentang apa yang menjadi latar belakang saya, siapa yang menyuruh saya, siapa yang mungkin membayar saya, termasuk medianya dan sebagainya. Saya katakan tidak, memang tidak ada sih. Masa suruh aku dibayar Mas Bendol begitu kan tidak mungkin. Ya, memang tidak, memang nggak mungkin. Saya dibayar Mas Vicky gitu, enggak. Mas Sirait, memang enggak. Jadi ya saya katakan tidak. Tapi dari konfirmasi itu, klarifikasi itu sifatnya menurut saya ya, tekanan, intimidasi. Kenapa saya disebut intimidasi? Karena mereka main gebrak meja. Benar-benar panas itu. Ya panas. Jadi ya saya akuannya pun nggak ada, aqua pun nggak saya minum. Tapi sebenarnya gini ya, teman-teman, itu sudah nggak penting. Itu basi, itu makanya ini bisa. Nah, itu hanya karena setelah itu saya ada nyari yang luar biasa lagi. Setelah dipanggil itu pun saya malah ke KPK. Ngapain gila? Saya ke KPK membuat surat. Karena waktu itu gaung opini nasional, wah mas terlambat ini kenal saya. Terlambat. Ya. Artinya waktu itu ternarasikan oleh elit partai tadi ya, itu bahwa wah masalah si Hasto itu kan kriminalisasi, politisasi. Justru saya ke KPK datang memberikan surat, ya kan, kepada DPP, kepada ketua KPK bahwa masalah Hasto adalah murni masalah hukum, tidak ada kriminalisasi dan politisasi. Itu saya belum dipecat. Belum resmi. Tapi sudah dipanggil. Panggil DPP sisan gila. Ya berani ya. Ke DPP ada kok dokumennya, surat tanda terimanya juga saya ada. Saya juga malah foto selfie di KPK gitu ada. KPK memberikan surat itu. Nah ternyata setelah saya berani ke KPK
Selang beberapa hari kemudian muncullah surat pemecatan kepada diri saya dan itu diterima di hari Jumat. Saya ucapkan terima kasih, saya sudah dipecat. Jadi dengan hiruk pikuk yang sekarang mungkin ya terima kasih, saya tidak punya tanggung jawab moral. Saya sudah di luar kandang kok. Itu leluasa untuk leluasa ya. Gitu. Izin Pak, penasaran itu suratnya tanda tangan siapa Pak di situ? Boleh tahu nggak? Ibu namanya saja ya, Ya, Hajah Megawati Soekarno Putri dan betul langsung, ya. betul langsung turun Ya. Ada dokumen. Tak simpen itu sebagai bukti sejarah. Tapi kebahagiaan. Ya, Surat kebahagiaan. Ya, di bingkai ya Pak? Enggak. Tapi Pak, ini aku sebagai generasi milenial kalau mendengar dari cerita Bapak itu soal bagaimana ketika anggota partai bersuara mengkritik, kok kritikan yang harus membangun, tapi kenapa kritikan itu dijadikan alasan untuk memecat partainya? Itu yang jadi concern saya. Kadernya. Ini pertanyaannya cerdas banget, ada titipan apa enggak? Jangan-jangan tadi titipan pesanan. Karena begini ya, memang aneh juga. Di SK saya yang sekarang ada itu dasar hukum pemecatan saya itu karena saya banyak bicara di media. Bahkan disebut di media Tribun gitu. Sesederhana itu memang. Jadi dasar alasan salah satunya ya karena saya ngomong di media. Bapak emang nggak tahu kalau ngomong sama media itu akan menambah perkara ini? Nah sekarang begini ya, wong saya malah menerima itu, saya bersyukur kok. Jadi saya nggak ada yang saya kecewa, enggak. Jadi bagi saya ya memang dari konteks saya mengkritisi itu ya saya sudah saya sampaikan ke teman-teman YouTuber ya ini ya. Ya memang saya sudah muak. Ya kata-kata saya dengan si yang ada di dalam kandang sudah muak lah dengan elit itu. Jadi begini ya. Seakan-akan doktrinisasi ini ya silahkan kalau nggak bisa digugat, ini bukan salahnya YouTuber ya, salahnya saya kadang-kadang. Saya harus katakan di sini. Ini di sebuah partai PDI Perjuangan simbol banteng begitu ya. Tapi kok kami seakan-akan dididik di situ juga jadi banteng. Banteng kan petarung. Tapi di situ saya diajak untuk berpikiran, saya diajak untuk menjadi kebo, ngalor, ngidul, ya jadi ya. Dan kebetulan saya punya karakter yang style yang seperti style passion yang demikian. Aku bukan kebo, ya salah. Aku nggak mau lah jadi kebo. Ya, sebenarnya aku pikirkan dipanggil DPP, di pentat, di meja berat, pikir malah jadi ciut, malah makin jadi benar, itu juga silahkan kalau DPP mau koreksi salah satu di situ, doktor, sarjana hukum, master dan sebagainya, itu memang mengatakan bahwa di ruangan ini gubernur pun tunduk taat. Dia ini anak kecil ngerengkel jengkel, bagi saya lu sama gue mau bicara partai. Ayo. Artinya sampai selesai tuh, sampai stijab atau apa gitu. Biasanya surat terima surat ya atau salam-salaman. Sebenarnya kalau ngupas ini kan sebenarnya udah nggak penting ya. Tapi kan ini kan cuma kilas balik. Cuma kita penasaran apakah ini dirasakan juga sama Pak D Jokowi. Sebenarnya yang duluan dipecat siapa sih? Pak Suryono kan duluan. Iya. Oh duluan Pak D. Duluan Pak D. Pak D dengan 27 ya kan. Itu setelah itu makanya kan waktu itu sebenarnya DPP kurang jeli intelijennya. Harusnya tidak 27 waktu aku bilang. Harusnya 28. Kenapa cuma 27? Waktu kan 27 kan? Ada Pak Jokowi, ada Gibran, ada Bobi, bla 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 lah. Itu ada 27 orang ya. Saya sebenarnya waktu mau usul. DPP jangan 27, sekalian pakai 28. Saya pengennya. Karena waktu itu hati ini sudah rasanya sudah tidak nyaman. Saya katakan. Dan kepada semuanya termasuk ke PDI Perjuangan saya cuma satu, saya mengucapkan terima kasih PDI sekarang sudah memecat saya. Ini malah terima kasih Mas. Ya. Terima kasih kawan-kawan yang masih ada di kandang.
Sudarsono kawan. Fair. Bangga di luar ya. Fair dong ya. Fair. Betul. Fair, Terima ya. kasih. Fair. Artinya Bapak dididik di sana tapi keluarnya juga mengucapkan terima kasih. Iya, ya. terima kasih. Karena gini ya, ini sebenarnya topiknya kalau kok malah bahas aku PDI ya, tapi nggak apa-apa katakan. Ya. Di PDI, saya itu dari 98. Ya, 92 saya kuliah di UNU, saya sudah jadi penguat PDI. 98 saya sudah kembali ke Pemalang, saya jadi pengurus partai, jadi ketua PAC, pengurus anak cabang tingkat kecamatan kan. Ini terutama pengembangnya Mas Vicky Embong yang sedang mengikuti politik ya. Iya. Nanti izin Mas Vicky, Mas Silaid, Silaid dan yang lain cantumkan nomor saya WA atau biar clear. Oh, iya. Ini saya Sudarsono apa adanya. Oke. Yang mau bersimpati bergabung ke kami, alhamdulillah. Oh. Kalau memang ini kok melawan, menentang, menghujat kami, ya alhamdulillah, saya hadapi semua dengan segala konsekuensi. Ya, nanti cantumkan. Berarti nanti aku taruh di bawah sini ya. Ya. Langsung aja Pak transparan. Iya, Nomornya ya, kan, sebutin aja. kalau ngomong kan nanti dia Iya. tapi Oh, kalau iya. di running tag kan mungkin kan bisa. Ini Oh, loh, bisa seorang aja. Sudarsono. Kalau yang suka dukung, alhamdulillah. Yang tidak, ya alhamdulillah. Kalau mau kasih saran, kritikan, alhamdulillah. Dukungan, alhamdulillah. Hujatan pun saya terima, kan begitu. Syukur ya. Oh ini baik untuk Republik ini ya, saya alhamdulillah. Enggak. Saya katakan begini. Kenapa di perjuangan saya kan bukan anak kemarin sore kan. 98 sampai 2005 saya ketua PAC, Pemalang Kota lagi. Kalau di daerah di tiap kabupaten itu kan sudah ibu kota kan. Iya. 2005 sampai kemarin 2025 sebelum saya dipecat, itu saya pengurus partai yang tidak pernah terputus, pengurus partai terus, nyambung terus. Itu jarang terjadi kan? Jarang terjadi. Pengabdian. Pergantian sekjen partai di saat awal Megawati, Alek Lite saya Masih ini udah pengurus dong, Oh, tanda iya, tangan, Sudarsono, DPC partai, ini Mega, Alek Lite saya terima punya. Berikutnya Mega Sucipto, ya Sekjen Sucipto kan, Iya. saya juga sudah jadi DPC partai. Berikutnya Cipto kan tadi, berikutnya adalah Pramono Anung, berikutnya adalah Cahyo Kumolo, almarhum ya. ya Cahyo Kumolo kan. Iya. Tapi sebenarnya Pramono Anung dulu, Iya. saya tahu saya di dalamnya. Yang terakhir kan yang kelima si Hasto itu kan. Iya. Jadi 5 sekjen kan, Alek Lite, Sucipto, Pramono Anung, Cahyo Kumolo, Hasto Kristianto. 5 sekjen saya ngalami bang. Dan mengabdi. Emang enggak kemarin sore? Sekjen, Bu. 5 sekjen aku alami. Berarti kita bisa menilai dong ya. Iya kan? Jadi teman-teman bisa menilai Waktu 5 mungkin sekjen. awal-awal itu Hasto Kristianto masih mungkin stafnya sekretariat. Oh iya dong. Saya sudah pengurus partai. Oh, Ya gue takut sama apa sama Hasto. iya. Iya kan? Belum tentu pengorbanan ke partai dia dapat dengan saya banyakkan mana. Iya. Kalau lebih kaya mana ya lebih kaya dia kan begitu. Tapi kondisi sekarang lebih bahagia saya. Dia ada di pondok, saya di luar. Saya fair ini. Dan semua kalau ada sesuatu bukan tanggung jawab YouTuber. Iya. Merah kalau mau benci, bully saya. Tanggung jawab saya karena saya bercerita ini di mana saya bisa disampaikan. Dengan YouTuber yang lain. Ya? Enggak, ya saya enggak ada kekhawatiran, takut karena apa? Rasa takut saya mungkin sudah putus di saat kemarin saya lakukan berhadapan dengan Hasto. Partai besar kan? Partai besar nomor Partai 1. kan? Nomor 1 di Kawan-kawan Indonesia. saya di Pemalang ya, dengan tutup mata, tutup telinga, anjing, hewan berkaki 4 lah semua ucapan saya. Seorang Sudarsono saya terima itu. Jadi sudah kenyang begitu loh. Kalau sekarang malah dalam kondisi shock ya, aman ya. Saya mending gitu ya. Dan ternyata kan menang saya kan. Setelah masalah hukum, Kelihatan dia di sana, saya di sini. Saya masih bisa makan mie ayam. Masih bisa krok. Wah, lu nanti kualat ya, semoga kita kebaikan, mungkin nggak kualat. Iya, apa yang tabur kebaikan Ya, betul ya. akan dapat kebaikan. Ternyata apa yang Bapak tabur dulu, hal yang baik sekalipun dapatkan hinaan, hujatan, demikian Bapak tuai sekarang dengan
Bapak katakan tadi, Iya. Hasto menuai kepedihan, Ya mungkin tidak itu ya. Bagi Hasto dan pendukungnya, saya dianggap ya pengkhianat lah, ya kan. Kalau orang yang mungkin 1, 2 atau sekarang mungkin juga ribuan yang menyukai saya, wah ini pahlawan lah dan sebagainya. Tetapi di saat sekarang akan bisa menjadi bukti sejarah Iya. di hadapan Mas Vicky Hembong, Mas Sirait Media, YouTuber dari Banyuwangi Mas Hengki, Tuan Tubi Kreatif. Ya sepakat ya. Sepakat. Kita akan lihat nanti 2029 hasil proses Pilpres 2009 seperti apa. Utamanya kan pileg nih. Oh, iya, kalau Pilpres kan bisa gabung-gabung. Pileg saja. Kalau nanti 2029 suara PDI Perjuangan itu down begitu, berarti Sudarsono dan teman-teman yang dipecat, ya kan? Ya. Tapi kalau lu mau singgung ya lu Jokowi salah satunya kan begitu. Ya kalau suaranya nanti turun tajam, ya berarti Sudarsono, Jokowi dan orang-orang yang dipecat itu orang hebat. Oh, challenge-nya itu ya, challenge-nya. Ya. Tapi kalau nanti 2029 PDI menang spektakuler 50% atau bisa mempertahankan, ya oke lah bahwa Sudarsono, Jokowi dan yang dipecat itu memang manusia-manusia yang memang nggak baik. Tapi kalau nanti PDI Perjuangan terjun bebas, jadi kami harus bangga. Tapi ya nanti ya dukungan rakyat itu. Ya itu kan bukti kumulatif dari semua masyarakat yang menilai kan, bukan per orang. Bagi sekarang mungkin saya sebut aja nggak apa-apa kok, saya juga nggak takut. Deddy Sitorus, taruh kata Guntur Romli ini ya, Darsono ini ya anjing lah atau apa. Oke. Tapi lu juga belum tentu ngatain seperti itu, bisa-bisa lu sendiri. Kalau saya berani sebut nama kok. Jadi yang perusak dia apa saya? Karena sudah melembaga juga, melembaga dalam artian apa? Kami kan disisikan, meskipun kami bangga dengan kondisi sekarang. Tapi bukan dendam ya? Ya enggak dendam. Oh terima kasih. Terima kasih. Mengampuni tapi tidak melupakan. Enggak. Saya juga tidak mengampuni ya. Artinya mungkin ini sudah terbaik dalam hidup masing-masing. Dan mungkin mereka ya tadi. Saya hanya menyampaikan pada hari berapa itu, tanggal 23 April 2025. Terus nanti akan terjadinya kan di tahun 2029. Kalau suara mereka terjun bebas, mungkin harus kami ambil alih partai itu. Kalau memang petarung, kalau mau gitu. Tapi kondisi sekarang kalau mau ya kan. Kalau sekarang kami dimasukkan lagi di sana, kalau dulu cuma wakil ketua terus jadi ketua DPC begitu. Ya bagi saya ngapain? Barang sudah rusak, sudah perbaiki. Terus kan di mata masyarakat. Jadi kalaupun ada elit PDI Perjuangan yang mau menentang atau tidak sependapat, justru ada 4 YouTuber di sini akan menjadi sejarah. Kalau perlu, semua kalian akan menjadi menjadi saksi. Pendapat mereka apa pendapat saya yang benar. Kan begitu. Jadi terus gak mau terima. Ayo kita bertaruh 2029 berani. Leher pun aku berani kok. Jadi kan itu jadi terus. Ini. Iya kan? Iya. Ayo. Pertarungan ada ini benar petarung benar ini. Iya kan ini kan disiplin biar masyarakat seluruh Indonesia tahu. Bahkan yang paling dongkol kalau nanti menyaksikan YouTube Mas Vicky, Mas Sirait dan yang lain, ada Mas Bendol, ada Mas Hengki, jangan khawatir. Palingnya yang membenci kalian cuma yang 16% itu. Anda akan didukung yang 58. Nanti lihat aja komentar kolom. Kalau memang terus menghujat saya, ya saya yang
Nah, tapi kalau ayo terus Pak Darsono ya terima kasih netizen. Jadi Itu kan? teman-teman ini jadi sejarah rekam jejak ya. Kita tunggu 2029 Iya. pasti akan berjalan Ya kan kan. berjalan. Iya. Kita sambil tidur, sambil melihat, sambil nyimak. Nanti apa? Seperti apa tuh? Mbak, izin nih Mbak. Ini kan udah banyak yang beberapa dipecat dari kader. Apakah ada reunian atau apa gitu? Dengan pencatan. Apalagi tadi Bapak sebut-sebut. Jadi kalau yang dipecat kan memang banyak ya. Iya. Yang nampak di media kan kemarin ada 27, tapi sebelumnya itu memang banyak ya. Iya. Contoh Jawa Timur, Emil Dardak, Wakil Gubernur itu juga dipecat. Iya. Sebelum yang 27 itu. Oh. Terus Gibran apa, jadi kayak masalah sekarang. Emil Dardak itu juga bagi saya ini contoh saja begitu. Saya ketua DPC Trenggalek. Waktu itu dia menentukan pilihannya dengan Khofifah. Iya. Dan PDI punya calon sendiri. Iya. Ya, terus dipecat. Iya. Banyak kok di samping dengan teman-teman yang mungkin terlibat di narkoba atau apa. Tapi kami tidak bahas masalah yang di narkoba ya. Iya. Yang jelas kalau seperti Jokowi, Emil Dardak, Gibran, banyak termasuk 27 itu kan beda pilihan dari apa yang dikehendaki oleh DPP. Wah. Kenapa? Mereka pada posisi punya pilihan politik dalam sebuah momentum. Event ini penting ini. Nah, itu sudah menunjukkan sebenarnya bahwa yang diputuskan Dewan Pimpinan Pusat sendiri kan juga salah. Contoh, Jokowi punya pilihan presiden beda dengan DPP yang menang Jokowi. Konteks yang menang Jokowi apa? Yang jadi sih termasuk Emil Dardak, termasuk Bobi Nasution. Itu tanpa diusung PDI kan? Iya. Ya, benar. Jadi. Tapi oleh orang yang memecat atau pemilik partai tersebut, dia tidak mau introspeksi diri, tapi terus menggunakan bahwa seakan-akan dia malaikat. Ya, saya katakan, kalian bukan malaikat. Iya kan? Keputusan Dewan Pimpinan Pusat itu juga bukan sebuah ayat suci Al-Quran. Nyatanya juga banyak yang salah sih. Iya. Nah itulah yang saya maksud awal yang mendasari saya. Bahwa kader partai kan berhak untuk memberikan masukan. Tapi oleh elit dianggap itu sebuah pembangkangan. Oh. Harusnya kan partai malah terima kasih. Iya. Mau dong evaluasi. Evaluasi. Semua harus manut terus. Harus mana? Menurut labelnya sih demokrasi. Di dalamnya ya ampun itulah. Apa komentari untungnya dia dong. Iya. Iya, kalau aku sama itu sih nggak ada takut-takutnya. Nggak ada takut-takutnya. Aku kenapa aku nggak merasa takut? Aku pernah merasa diriku, keluargaku, harta bendaku tak berikan untuk mereka. Iya kan? Dan aku belum pernah katakanlah uang duduk ini enggak. Tapi aku pernah berkontribusi banyak. Oke teman-teman, mungkin teman-teman mendengar bahwa Pak Sudarsono sudah menceritakan banyak soal background-nya. Ternyata hal-hal yang belum kita dengar diceritakan di sini, teman. Luar biasa. Makanya ini benar-benar eksklusif di atas eksklusif. Dia plong ya. Ya, jadi plong semuanya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu background Pak Sudarsono bisa mendengarkan ceritanya dan kita bisa tahu kok seperti itu ternyata ya. Iya. Nah ini Pak, kita langsung masuk ke momen yang bahagia ini. Iya. Pak Sudarsono kemarin baru saja mendeklarasikan Iya. ya PSJL secara resmi ya Pak. Iya. Barisan Sudarsono Jokowi Lover. Saya mau tanya Pak, ini sebenarnya ide siapa ini Pak? Terima kasih ya. Apa setelah viral-viral itu yang Bapak melarang yang diadilin itu Pak? Muncul ini Pak. Gini kan, kronologi setelah tadi cerita panjang semuanya nyambung ya Mas. Dari saat saya memberikan surat ke KPK dan sebagainya, akhirnya muncullah surat pemecatan, ini masih nyambung. Pada saatnya adalah setelah saya terima surat pemecatan, saya terima kasih dengan segala hormat, begitu ya. Ya, orang dipecat, tapi saya mengucapkan terima kasih dengan segala hormat. Berarti Bagus kan? berarti pesangonnya, Iya. berarti pesangonnya pas dong Ya. Kalau kita jauh di karyawan kan begitu. Ya. Nah, saya terima itu, terus berikutnya adalah saya
Hari Jumat saya terima surat, malam Sabtunya keluarga saya yang seneng, berbahagia banget, Sabtunya berbahagia banget, ya kan. Terus habis maghrib malam Minggu kita buka YouTube. Itu. Ya buka YouTube kok, wah kalau hari Minggu banyak antrean orang ke rumah Jokowi kan begitu. Oh ya. Terus alamnya saya berangkat. Langsung berangkat. Langsung ke rumah. Ya, malam itu jam 8 saya berangkat. Berarti Bapak punya nomor telepon ataupun orang dalamnya Pak Jokowi? Oh enggak. Terus yang main Saya berani bersumpah dimanapun. Bahkan istri saya juga nggak percaya kan. Iya. Berangkatnya apa? Pakai kereta. Kan ada kereta Jogo Semar itu, Jogja, Solo, Semarang. Karena ke rumah kita juga dekat dengan stasiun, ya kan naik kereta dari Malang ke Solo. Berangkat jam 8 malam. Mobil sendiri juga nggak bisa kan. Sampai Solo jam 2, setengah 2 kita tidur di hotel, pagi jam 8 ke rumah beliau, ternyata banyak antrean orang. Ya saya ikut antri. Ikut antri? Ikut antri, biasa. Mau cerita, ada lucu, saya sampai dipiting sama Pas Pampres kok. Iya, emang benar. Iya kan kita ikut antrian di situ, kita tanya ini kalau mau ketemu Pak Jokowi menyampaikan surat gimana? Kan Bapak bisa tunjukin KTA, ini kita sesama kader. Oh nggak bisa, Pas Pampres nggak akan kenal itu. Sesama itu mantan. Nyambung, kalimatnya nyambung, tak ceritain nyambung mas. Begitu saya kayak gitu, saya suruh ke gedung Grasaba itu tempatnya beliau, di situ kan ada staf ya. Bahwa segala sesuatu administrasi yang mau masuk Pak Jokowi kan lewat situ. Iya. Surat, ternyata di situ kita tanya staf, Pak harus buat surat kepada ini dari ini. Nah, saya dari jauh nggak bawa laptop, nggak bawa komputer, ngetik surat lagi, ngapain? Apalagi orang partai yang sudah seneng habis dipecat kan, ya kan, terus kembali kan, sudah nggak jadilah, begitu kan. Karena kita tanya, nah kalau suratnya gimana? Ya nanti surat masuk seminggu, atau kapan nanti akan ada balasan. Versinya si penjaga tadi kan. Pas Pampres. Bukan, staf umum begitu ya di Grasaba. Akhirnya saya kembali ke formasi barisan. Iya. Begitu saya kembali ke formasi barisan, ikut antri dong. Tapi tas kan sudah ditaruh, nggak boleh bawa tas. Kita ikut antrean 10-15 menit, tibalah giliran saya mau dekat. Begitu saya sudah mau masuk pintu gerbang, ini tas asli, orisinil. Iya. Mau masuk, saya ingat di tas saya kan ada surat pemecatan. Saya datanglah ke tas, tak ambil, tak akan tahu. Begitu saya kembali ke formasi, ternyata gerak-gerik saya diawasi dilihat oleh Pas Pampres. Begitu Pak, pegang apa loh? Bawa apa? Enggak, tadi kalimatnya, Mas jangan kau tunjukin KTP. Beliau bilang, enggak menteri, enggak gubernur sekalipun. SOP-nya itu enggak boleh. Bawa-bawa seperti itu. Nyari saya sudah nyuruh. Enggak punya nafsu. Kalau kayak gitu kok saya katanya disuruh satu geng. Kalau aku pinjam kalimatnya Pak Prabowo gimana? Enggak berani kan? Inimu gitu ya enggak berani dong. Iya kan? Ya ini cuma jok aja. Aku bilang inimu gitu ya enggak berani. Setelah itu saya taati kan. Masih berani itu masuk barisan antri. Masuk tapi nafsunya sudah enggak. Gini tak luruskan dulu. Tapi yang ginimu itu maksudnya bukan Pas Pampresnya loh. Orang-orang yang selama ini sih menuduh saya tadi loh ya. Wah ini gengnya ini dibayari itu, akhirnya kan saya bilang jasmu kan begitu kan. Ya faktanya tidak sih. Nah, setelah itu saya masuk, tapi sudah nggak punya nafsu ya. Ngeblank juga lah, udah ngeblank lah. Kemana siapa? Gitu, ya. Pas Pampresnya tinggi-tinggi besar-besar begitu kan. Kita masuk di hutan. Orang masuk ke dalam, tiba lagi yang saya jabat tangan. Nah kok di situ ada saya tambah lemes lagi. Pak Jokowi bilang, Pak Sudarsono bikin kabar. Langsung dikenal ya. Bener kenal saya. Tapi apakah kayak gitu terus dia anggap saya ada komunikasi sama Pak Jokowi? Kalau itu diasumsikan oleh orang seperti itu, ya orang-orang politik yang pembenci tadi.
Saya tidak ada komunikasi. Adapun beliau tahu saya ternyata itu lewat sosmed. Ya, kan viral juga. Yang viral kan? Iya, Iya iya, kan iya. dari proses saya ke KPK, surat dan sebagainya itu di DPP dan sebagainya. Itu kan ternyata beliau kan pemerhati. Berarti artinya Pak Jokowi nonton berita gitu ya. Nonton, bahkan ini pun nanti beliau juga akan nonton kan ini Pak G, ini Pak, ini buat hiburan mawon ya Pak G, tilas balik, napak tilas Pak. Padahal sekarang sudah pada lari sampai sana, lagi kok malah bicara kemarin, tapi demi Mas Vicky Hembo, Mas Sirait, Mas dari Banyuwangi, Mas Bendol ya ini kan jelas balik anggap aja biar nggak tegang-tegang ya kan? Kan suasana sekarang suasana ijazah, ya kan? Suasana apa lagi muncul ini wah jenderal, iya kan? Matahari Jenderalnya sudah jenderal mantan aja kok ya. sekarang Matahari 2. Matahari 2. Nah, ini lebih baik kita segmen yang lain. Ya kan hiburan. Darsono kok kayak gitu. Iya ada BCL ya. Tapi karena ini baru kita harus cerita. Karena segmen pasar memang kan masing-masing rakyat memang banyak. Ada yang belum paham. Siapa tahu nanti netizennya Mas Vicky, Mas Sirait, Mas Hengki, Mas Bendol, Bang Tubi ya. Wah juga suka channel-channel berbau-bau politik karena apapun negara kan dibentuk oleh politik. Iya, iya. Oke, siap. Lanjut Pak. Lanjut ngantri tadi, ngantri. Dari ngantri udah ketemu Bapak Jokowi kenal. Salam. Iya. Piye kabare Iya kayak kabare Mas begitu. Ya, tercetusnya barisan Sudarsono Jokowi Lovers itu siapa yang sebenarnya? Lah setelah itu kan kita ada foto. Oh, foto sama Bapak. menjadi semangat. Tapi setelah itu Hasto belum ditangkap kan, belum ditangkap, belum bermasalah. Sudah menjadi tersangka, sudah punya masalah hukum, tapi dia belum masuk pondok pesantren. Masih baju Shopee. Ya, tapi sudah dipanggil, dia nggak datang. Berawal Mas, ada cerita, saya juga sudah soal Pak Jokowi, ya kan? Nah, tapi di saat yang bersamaan, minggu-minggu yang bersamaan, Hasto Kristianto masalah bank, masalah nasional kan, isu nasional kan. Seluruh Semua Indonesia. kan dipanggil nggak datang, atau dipanggil lagi datang terus dia bisa pulang lagi. Dipanggil berikutnya pas di saat tanggal 17 kalau nggak salah ya, 17 Februari atau apa kan itu kan. Videonya dipanggil, saya tahu, saya dengar, beliau dipanggil, saya ke Jakarta. Saya kalau membawa massa jelas saya kalah. Saya nggak takut apapun, nyali takut saya sudah putus lah ya. Datang malah bawa karangan bunga. Gitu. Saya bawa karangan bunga. Tanggal 17 Februari ya kalau nggak salah itu bisa dipanggil itu saya ke Jakarta bawa karangan bunga pesen di Kuningan, KPK kan dari Kuningan. Kita cari di Google karangan bunga, saya mau kirim karangan bunga mendukung proses hukum saudara Hasto Kristianto. Toh saya sudah dipecat. Itu yang Bapak yang bawa? Iya. Aku lihat itu. Iya. Iya kan. Iya kita kuliahnya juga pakai motor kan. Tapi ada cerita kan. Floris pertama kita pesen mau berapa harganya sepakat. Tapi di saat malam kita tanyakan dia membatalkan diri. Alasannya takut. Floris dipeseni karangan bunga dibawa ke KPK mendukung proses hukum terhadap Hasto Kristianto, pengirim Sudarsono. Florisnya takut. Dibatalkan Floris loh. Takut. Muncullah Sudarsono yang sudah tidak punya nyali rasa takut tadi. Kirim karangan bunga Sudarsono namanya dicantum kok takut. Berikutnya sekalian saya pindah cari Floris kedua. Ini batin saya sudah momok Hasto sudah orang yang sangat menakutkan. Partai itu seakan-akan sudah malaikat menakutkan kan, begitu malaikat penyambut nyawa maksud kita.
Di vonis kedua langsung saya katakan, Sudarsono di bawahnya kasih nomor HP. Sebutin 081228935777. Cantumkan sekalian. Vonis kedua, artinya apa? Justru saya bahwa nanti kalau ada apa-apa, Pak ada nomor kontak person saya. Iya kan? Iya. Nah ternyata itu membawa berkah, alhamdulillah. Itu ternyata. Iya, tak bawa hari itu Hasto nggak datang, malah yang datang Sudarsono dengan karangan bunganya. Sehingga media nasional, internasional tanggal 17 itu Sorot. Iya, disorot. Iya kan, termasuk sorenya si salah satu YouTuber namanya kalau nggak salah Agrifana nyari saya, ayo mas, untuk podcast itu kan, memang baru itu kan viral semua media nasional karena Hasto nggak datang, justru yang datang orang yang dipecat. Itu kan oleh media itu sesuatu yang menarik luar biasa. Itu, ya. Ini yang dipanggil nggak datang, orang yang dipecat oleh yang dipanggil yang punya masalah hukum kok datang bawa karangan bunga lagi. Ada nomor WA-nya lagi. Wah, itu nasional. Bagi saya itulah mungkin awal berkah saya yang sekarang banyak orang kenal saya. Banyak orang yang mendorong saya, ayo mas perjuangan terus dan sebagainya. Itu tanggal 17 Februari kalau nggak salah. Nah, rentetan berikutnya adalah tanggal 18 itu si selalu pakai kupluk itu ya, Guntur Romli berstatement di media, Sudarsono disuruh presiden ke-7. Kan tanggal 18. Nah lagi, akhirnya tanggal 19 saya press release. Apakah segitunya? Cuma segitu kualitas jubir partai sebesar itu. Kok sedangkal itu? Clear, dokumen semua ada. Terus kalau memang itu dianggap benar, yuk Guntur, kalau lu masih ingat dan lu moga-moga lihat, apa orang pecintanya Guntur? Apa tantangan saya? Guntur Romli saya ajak sumpah pocong di KPK. Sampai sekarang juga nggak ada jawaban. Menarik nih, ini menarik nih. Ya, ada loh, ada semua. Jadi kalau masih ada penggemar si Tantur itu, ya kan? Dia kan orang PDI, ya ketawa lah. PDI kapan itu sih Guntur? Tapi nggak apa-apa, lu gantiin gue aja Tur. Ya. Caleg PDIP 2024 gimana? Kalau lu kemarin dari PSI kan? Iya. Dipakai. Ya. Kalau untuk partai itu saya berani kok. Artinya saya nggak ada takutnya karena apa? Saya kontribusi kok. Tapi ya kalau 2029 kalah. Jadi dari momentum itu ya Pak ya? Ya, itulah muncul. Nah, kalau tadi ada pertanyaan kaitan dengan apa BSDL atau apa? Iya. Ya, dari situ saya menganggap muncul nama saya di WA, ada di karangan bunga, orang dari berbagai wilayah Nusantara, bahkan yang di luar negeri, WA mas, hari itu buang ratusan WA masuk. Iya, ternyata dapat simpati. Dan mereka tuh nomornya dari karangan bunga. Dari karangan bunga kan di TikTok, di TV, di Agrifanani, di mana itu. Dari situ saya iseng-iseng buat apa ya ini namanya. Karena kan harus ada diwadahi kan. Iya. WA ini WA apa begitu ya kan. Iya. Nah saya juga tidak menghilangkan sebuah kesan sejarah. Saya ada kesamaan dengan Pak Jokowi ya sudah. Saya iseng-iseng saya buat barisan Sudarsono Jokowi. Berikutnya perkembangan selanjutnya ya memang saya sowan ke Pak Jokowi dan sebagainya ya beliau mengizinkan dalam artian tidak mengunyuruh. Kalau memang itu baik ya silakan mas. Termasuk hari raya kemarin mungkin panjenengan semua atau teman-teman YouTuber banyak yang belum kenal saya di saat YouTuber hari raya nggak pada materi kan, padahal cuma mudik. Sudarsono saya BSDL buat momentum besar. Tanpa biaya dari manapun anggota yang ada di WA grup saya instruksikan ucapan hari raya Lebaran. Ada dokumentasi.
ratusan spanduk kan. Oh. Bahkan ada pendukung saya di IKN. Karena ada rumor isu IKN pembangunan mangkrak dan sebagainya, buat spanduk untuk IKN habis 12 juta loh. Oh. Pribadi, personal. Personal juga Oke ya. puluhan juta Iya. buat billboard di wilayah saya kan. Kalau yang lain ya pada buat sendiri sih. Sampai kemarin di kaki Gunung Bromo pun sampai sekarang masih tertancap Spanduk itu ya. baliho. Baliho. Kaki Gunung Bromo ada di Nias, Medan, Palembang, Riau, IKN, Sambas, di mana-mana, NTT, Sorong, Semarang ada semua. Artinya semangat mereka, Ya, semangat mereka langsung buat muncul ya. pesen sendiri, buat sendiri, pasang sendiri. Jadi 0 rupiah dari ya, jadi Pak, berarti isu-isu yang beredar soal bagaimana kita itu Pak Jokowi itu didanai lah, dipas lah, itu benar-benar bisa dipatahkan. Bapak sendiri mungkin bisa menjelaskan bagaimana, kan kemarin aku ikut gala dinner, itu BSL dari seluruh Rasul Nusantara itu datang, bahkan ada yang aku sampai terharu, ada yang namanya apa Pak? Ya. Itu Ada tunanetra. biaya mereka sendiri loh. Biaya Coba sendiri. jelas singkat Ya. saja soal itu Pak. Jadi ini semua bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kan menginjak di acara di Bandung Baliho ya. Ya. Berikutnya kan saya memang matur ke Pak Jokowi. Pak, izin teman-teman yang kemarin begini pendukung saya ini apakah boleh izin diperkenalkan untuk bertemu Bapak? Ya kan? Ya bisa saja. Ya memang beliau orang baik kan? Iya. Ada seseorang yang mendukung, ya beliau orang baik. Bahkan saking baiknya beliau itu luar biasa. Orang yang membenci, membuli aja diterima itu kayak Iya. TPUA itu kemarin tuh apa nggak pengen dilempar botol aku? Oh, sampai jengkel lagi Pak. Iya, Orang kita aja yang- diterima kan? Iya, diterima loh. Iya, Orang kan? yang bilang bantu Jokowi. Nah, iya. Dia kan diterima, kan diterima. Apalagi kita yang dukung. Ya alhamdulillah kalau mereka kemarin cuma seperti itu ya matur suwun Bapak diajak makan malam, diajak makan siang, Iya. kan gitu kan. Iya. Ya, matur suwun tapi itu Betul, clear. ya. Itu semuanya alami. Ya. Kita semua ngalir. Tadi Mas Vikingo mengatakan ini buzzer dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim saya sampaikan ke semuanya. Kalau para YouTuber itu dikatakan buzzer, Sudarsono dikatakan buzzer, ya Anda picik pemikirannya. Iya, Kan seperti itu. iya, Yang namanya Agrifanani, yang namanya Opung Parbela, bisa ke sana itu yang nuntun saya. Saya bertanggung jawab kan? Iya. Ini banyak pertanyaan mas-mas semua nyambung semua. Ya. Ada buzzer ini connect, nggak ada kawan. Sendiri ya. Kalau teman-teman ini YouTuber nanti ada isu dibiayai, Darsono ini bisa dibiayai, oh kita libas habis itu para pembenci ya kan? Iya, betul Pak. Oh kita ini kan mandiri semua, Iya. ada biar baik. Kalau kita ini ada bandar, Anda bisa buat apapun, Anda bisa buat apapun, Agri, Opung dan yang lain bisa buat apapun, saya pun bisa konsolidasi yang ya ibaratnya kita bisa buat puting beliung Iya. untuk memputing beliungkan Iya. mereka. Karena kita nggak ada. Nggak ada, karena kita memang terberat dari hati ya Pak ya. Dan ini ada. Karena kita juga tidak meminta beliau. Iya Kalau Pak. kita meminta beliau mungkin dari beliau ya. Clear ini kan. Clear. Jadi ini ya kita harus luruskan ke semuanya. Iya. Iya. Kita tidak ada. Bagi yang mengasumsikan itu, ya itulah mereka. Ya kita biarin aja mas. Iya. Asumsi mereka itu cuma mengasumsi. Iya. Ya, tapi terus itu menjadi pembenaran oleh mereka. Kedua, kenapa mereka selama ini membuli, menghoax, buat berita hoax dan sebagainya, semakin kita harus kita terlambat. Karena apa? Mereka untuk cari pembenaran kesalahan tidak bisa. Akhirnya penyebar fitnah. Iya. Ya kan? Iya, iya. Ini clear, nggak mau terima TPUA atau apa, ijazah atau apa, ini kan isu itu kan apapun loh. Iya. Pak Jokowi dulu PKI, Oh, Cina, jangan. inilah. Ya kita kadang nggak tahu itu hatinya Pak Jokowi dibuat dari apa. Iya, ya. itu Bapak sampaikan di depan Pak Jokowi langsung Pak. Iya kan? Iya. Hati beliau itu dari apa? Iya.
Bapak. Nun sewu Bapak, mohon Pak, untuk yang begitu itu kemarin boleh Pak, tapi sekarang ke depan Pak, sikat habis mereka Pak. Apa laporkan mereka Pak, demi bangsa dan negara. Bapak baik, Bapak sangat baik, tapi Pak masyarakat resah Pak. Jadi dengan segala hormat Bapak tuntut mereka, ya kan? Tuntut mereka. Itu kan sudah ada respon baik juga dari Bapak Ya, kemarin. alhamdulillah ini kita lihat Ya, langsung berangkat ya. ya kan? Dengan penuh keyakinan Dengan ya. penuh keyakinan ini ya semoga Ya. mereka untuk bisa menerima hasil apa yang mereka perbuat selama ini. Ya. Mas lihat sendiri kemarin saat saya di tanggal 16 juga ya, Iya, 16 menghadapi ya, dengan menghadapi berani. mereka Ya. ya kan, datang mosok kalau orang tidak mau atau mau datang baik katanya silaturahmi. Iya, tapi Kata datang silaturahmi ke rumah seseorang, ikat kepalanya Adi Jokowi. situasi yang punya rumah. Ini kalimat apa? Tamu apa ini? Kalimat apa? Sekarang kulo nuwun, kowe bunuh lo. Bacok sama ibu punya rumah lah. Ini namanya juga nggak ada terus. Tapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Saya lagi duduk, merokok, unyuk-unyuk manusia sudah tua, bau tanah gitu. Tercecer dari rombongannya, unyuk-unyuk dan itu rumahnya Mulyono ya. Salah tanya. Bukan salah tanya. Memang Tuhan sudah menunjukkan. Ya kan? Oh mereka pakai kopiah, tapi kan mereka hatinya busuk kan. Niatnya dari rumah tidak baik. Mungkin sudah dibilang Mulyono ini pokoknya Mulyono. Ya, umroh malah dikepuk bahasa Jawa ya kan. Ya kita kepuk untung saja kita kepuk. Tapi kalau kita kepuk itu kan harapan mereka. Iya. Jadi berkembang lagi. Kita makan. Iya, kemakan. Jadi Betul. Untung Bapak bisa tahan emosi. tahan emosi. Ya kan? Biarpun pejantan tapi harus. Ya. Itu jadi itu clear kan jejak digital. Iya. Yang kemarin tidak terekspos adalah demikian satu. Bisa seseorang yang pakai ikat kepala datang untuk kita lawan, kita hujat habis, ya kan dia pergi, datang suami istri itu. Karena memang kita semua itu alami, nature, gitu, tidak by design. Itu kok nggak keambil, nggak keambil momentum rekaman jejak digital. Tapi foto kita ada, dia lagi nongkrong pakai ikat kepalanya itu ada. Ada, tapi videonya iya ya. Motornya juga ada, plat nomornya juga ada. Oh. Tapi ngapain kita kan tidak ingin ke hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Ya sudahlah Cuma gitu. ingat, ya. Ya. Terus proses ini kan berjalan, jadi ya semoga sadar diri, tapi ya kayaknya berat. Mereka sudah mata batin atau baiknya itu sudah iya, Membabi buta ya. menganggap dirinya paling benar. Iya. Karena apa di situ contoh datang kan mau dipertanyakan ijazah. Iya. Dia kan melibat di rekaman video, Iya. kayak kita diberi materi. Dia mempermasalahkan pagar laut. Iya. Lucu kan? Mobil. Dia mempermasalahkan mobil MSNK. Iya. Lucu kan? Iya. Bisa saya ganti Yang tanya. masuk ke arah. Lu kesini naik apa? Lewat jalan tol. Nah ini ada kemarin karena saya dikeroyok hampir 12 orang di saat kita sampaikan report saja yang kita sudah di atas 50% kan. Iya, iya. Dulu yang cuma sekian bulan, itu pun mereka bantah rame-rame kok, rekaman di berita ada. Iya kan? Terus ibu-ibu, mak-mak itu, hidup kita susah gini. Kan mungkin hidup dia yang susah. Ya, Tapi mayoritas ya naik sebenarnya. Iya. Nggak sesusah dia. Ya semoga dia susah bener. Kan ngomongnya dia sendiri. Ini kan. Itu ya. Ini teman-teman Mas Vicky, Mas Raid, Mas Henry Banyuwangi, Wan Cupi, kreatif ya ini kok biasanya ya mungkin nggak berbau politik, kalau malam ini ketemu ya alhamdulillah ketemu di Jogja. Terus ini saya sampaikan kemarin kaitan itu kita deklarasikan ini Iya. ya ke depan memang kami akan kawal. Kawal terus Pak. Kawal untuk beliau, ada masalah apa semampu kami, sebisa kami akan kawal. Kawal apa akan kami ikuti. Ikuti untuk begini ya, memang barisan Sudarsono Jokowi Lovers ini kita kan slogan kita melawan hoax. Iya. Bagi kami hoax ini kan sesuatu yang memecah belah, Betul. menyesatkan. Kenapa? Hoax ini kan yang
tidak dikatakan iya, yang baik dikatakan jelek, yang jelek dinarasikan baik. Nah, ini kalau tidak diluruskan, ya kan, tidak dihadapi, dan saya terima kasih teman-teman YouTuber ada yang peduli, karena kalau tidak kita siapa lagi, betul, benar. sebagai anak bangsa sama-sama ayolah hal-hal seperti itu. Kayak ini tadi muncul yang 1-2 hari ini sekian 100 jenderal 103 atau 107 meminta untuk Gibran turun, jadi pilih rakyat turun. ya. Ini terus logika di mana? Hasil sebuah konstitusi sekian puluh juta orang, terus ini betul kita hargai jenderal itu punya apa ya, sumbangsi, punya jasa. Tapi ini juga jenderal yang soak mungkin juga. Kok sebegitunya gitu loh. Kan konstitusi mau di hasil keputusan rakyat mayoritas, kok mau dilangkahi, apa yang mungkin. Ini kan juga isu yang membuat gaduh lagi, apalagi juga Trisno katanya ikut terlibat. Ya Allah, ternyata bangsa ini nggak bisa ya Pak. Seperti by design saja. Nah, makanya kalau nggak kita bersama ya siapa lagi? Apapun mari kita lakukan. Terus ini saya namanya pandemi. Ya. Seorang Sudarsono kayak kemarin bisa seperti ini, kemarin bisa seperti ini bisa apa? Ini kan kita mandiri semua. Ya. Mandiri ya. Mandiri. Kita lihat sendiri. Sangat mandiri. Jadi ini perlu dipahami. Kalau nanti ada yang memberi, alhamdulillah. Mungkin kecepatan kami kalau sekarang 80, ini 160. Begitu. Iya betul. Apabila itu memang diperlukan, kenapa tidak? Karena apa? Mereka menggurita maksudnya luar biasa loh. Iya. Ya, ini luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu semua, Mas, latar belakang BCN lain itu muncul dari tadi ya tanggal 16 sujud syukur, 17 ya, sujud syukur muncul di media dan sebagainya. Itu dari kumpulan. Ya alhamdulillah. Kemarin malam tanggal 17 tanggal 22 April 2025 di Jalan Bantul Kedong Kuning Bantul Selatan Kedong Kuning Selatan 15B kita deklarasikan. Jadi artinya berarti ini berlanjut ke Kemenkumham loh. Ya. Sah gitu ya. Insya Allah kami akan buat nanti supaya punya payung hukum ya. Semoga nanti kami mampu untuk membuat kepengurusan sampai di level kabupaten, kota, provinsi, ya kan? Ya kita akan lakukan karena kita akan kawal. Memang gawe besar ini untuk DCL ini ya. Tapi harus punya payung hukum. Benar. Nanti dari komunitas doang. Oke. Oh iya. Nggak apa-apa. Oke Pak. Jadi ternyata kalau saya lihat dari cerita Bapak soal BCL ini ternyata adalah orang-orang cinta Pak Jokowi yang mungkin mereka takut untuk bersuara melihat ketidakadilan dari Pak Jokowi, dan mereka menunggu momentum ada satu orang yang berani bicara frontal seperti Bapak yang Bapak lakukan. Ketika mereka lihat ada sosoknya yang perlu mereka ikuti untuk mereka mau bersuara, maka terbentuklah BS. Ya Mas. Wah, itu benar sekali, dan saya tidak akan mengatakan seperti Rismond sekian puluh ribu triliun persen gitu. saya akan katakan itu ada bukti dari handphone saya. Yang disampaikan Mas Vicky adalah 100% benar. Wah. Jadi ada kesamaan nasib, mereka merasa ini kok bangsa ini seperti ini. Ya kan. Bahkan saya bisa sebut ada seseorang dari Blitar namanya Marsis. Kuli bangunan Mas. Dia kemarin nggak bisa datang pun nangis karena tidak punya kemampuan ya dari Malang. Dia mengatakan, saya di rumah kan cuma punya TV 1 Pak. Kalau saya lihat mukanya orang ini tuh katanya TV mau dibanting, terus sisa aja lah. Karena kalau Roy Suryo nanti protes, ajak ke rumahnya. Dia itu di rumah kalau melihat muka Roy Suryo katanya,
Roy Suryo Panji katanya mau banting itu TV-nya, namanya Pak Marsis. Jadi malah Roy Suryo, semoga orang yang cinta Roy Suryo bisa menyampaikan ke Roy Suryo, ada orang dari Malang namanya Mas, benci muak banget sama Mukalok, ya. Dia mau banting TV-nya, cuma kuli bangunan dia. Wah, tapi memang peduli ya dengan peduli. Tapi kemarin nggak bisa datang. Dan hal seperti itu banyak, Pak. Bahkan ada orang tunanetra pun, Pak Fajar dari Magelang. Terus ada lagi, wis nggak apa-apa kalau pendukung saya rendahan juga nggak apa-apa. Pak Sugimin dari YouTube, Buta Huruf, nggak bisa WA, tapi dia pemerhati YouTube. Jadi karena dia nggak bisa WA, itu bisanya kan telepon. Waktu-waktu telepon kemarin kan dia panggil itu, ini Pak Fajar, tapi kalau itu nggak bisa. Tapi juga jangan salah, mungkin suatu saat mungkin dari menengah ke atas juga akan dukung kami ya. Ya, betul ya. Ya insya Allah sekarang juga sudah mulai ya. Menengah ke atas untuk bagaimana begini. Bukan mereka tidak lambat atau tapi kan ya mungkin karena posisinya dan sebagainya. Ya, tetapi itu tadi yang kami hati sekali pelan-pelan. Semoga di penggemar Panjenengan juga nanti pembencinya Panjenengan orangnya Roy Suryo. Akan ini Roy Suryo bisa nggak terima gitu. Ya Suryo ya, kalau kau kan ahli digital. Ya. Ada orang yang sangat benci banget sama Mukalok begitu. Tapi dia punya TV satu. Apa bansesasi TV dia suruh kita pecah aja. Kalau pas lihat muka Roy Suryo nanti kita berdonasi ya. Ini dengan 200, 1 juta mungkin sudah bisa ganti TV dia. Tapi kan gantian dong. Suryo ya gini. Oh ada orang banting TV karena muak lihat Roy Suryo. Gak apa-apa ini tanggung jawab saya. Ada ini jok-jok. Oh gitu teman ya. Sangat seru perbincangan kita malam hari ini. Ya Pak, terima kasih untuk ceritanya di channel TV Himpong. Terima kasih juga Bang Leo Sirait Media yang sudah menemani ngobrol-ngobrol dengan Bapak Sudarsono. Itulah teman-teman ya. Jadi kita bisa sama-sama di channel TV Himpong belajar juga tentang perpolitikan dari orang yang benar-benar sudah sangat-sangat lama di dunia politik. Wah, luar biasa. Ternyata teman-teman ya, mungkin ini closing saya mau katakan bahwa rakyat itu, entah dia itu rakyat kecil Pak, atau rakyat menengah atau atas, mereka sebenarnya mencari sosok politisi yang ingin mereka dukung dengan penuh hati. Cuman belakangan ini kita melihat perpolitikan itu penuh dengan cacian. Nah, makanya saya berharap dengan adanya BSCL itu orang-orang bisa melihat bahwa ada loh ini orang-orang yang mau benar-benar di politik akan melakukan hal yang baik yang tulus untuk negeri ini seperti kunjungan kita di Bapak Jokowi. Wah. Sepakat. Terima kasih Pak ya. Motur nuwun sudah ada di channel saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke teman-teman ya. Berjuang untuk Republik. Iya. Yang terbaik kalau kita. Kesan-kesan Pak terakhir. Pesan buat penonton TV Himpong. Pesan terakhir untuk penonton TV Himpong, Sirait Media, One to Be Channel, terus Banyuwangi, Mas Hengki, ya. Saya ingin ngajak pada Bapak Ibu sekalian, mari kita berbuat terbaik untuk negeri. Apa yang kita bisa. Kita apabila ada sesuatu informasi kita cek dulu kebenarannya. Ya, untuk tidak kita terus kita tangkap mentah-mentah. Yes. Termasuk pada malam hari ini Sudarsono menyampaikan seperti ini kilas balik benar apa tidak, cek dulu. Ya. Kalau di YouTube lihat dinamika apa dari saya ketik Sudarsono PDIP-nya PDIP dulu begitu ya. Di situ akan keluar semua riwayat cerita saya dari awal. Dan saya akan bertanggung jawabkan untuk saya tidak membuat hoax begitu. Apabila dari pernyataan saya ini ada yang merasa dirugikan, gentle, saya Sudarsono bertanggung jawab. Terus tadi satu,
Roy Suryo, saya ingin sekali lagi Roy Suryo ada juga loh masalah yang sangat muak melihat loh, sangat muak, bahkan dia mau banting TV-nya, cuma dia orang nggak punya. Iya, itu contoh sih, ini kan contoh, karena banyak ya, kayak Amin Rais sudah tua bangka, katanya mau engklek sampai ke Jakarta, ya engkleknya kapan Mbah, kan begitu, banyak banget, banyak Rocky Gerung lah, inilah Profesor Ikrar Nusa Bakti lah, Repri Harun dan sebagainya, ya ke depan ya kita ini Sudarsono barisannya dan sebagainya ini akan lawan kalian kan begitu. Jadi pada para pemirsa sekali lagi dan ini closing statement, mari kita berbaik untuk yang terbaik untuk negeri. Kita jangan sampai mudah termakan provokasi. Kalau sudah orang sebaik Jokowi saja masih hina, mereka itu memang siapa? Lihat latar belakangnya memang lebih baik daripada beliau. Itu saja. Jadi kalau seseorang masih menghujat Pak Jokowi, kita lihat. Ya sekali lagi, kalau ada seseorang yang Pak Jokowi saja dihujat, mereka itu siapa? Kita lihat latar belakang beliau. Lebih baik nggak dari beliau? Ya kan? Itu saja. Untuk semuanya, salam hormat NKRI harga mati. Terima kasih. Oke, cut. Sudah boleh lah. Nanti potong di NKRI harga mati.